Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Waalaikumsalam, selamat malam dok. Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Dewi, dokter yang sedang berjaga di klinik hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk mencatat identitas Ibu terlebih dahulu ya Bu. Dengan Ibu siapa? Sri Kusmayanti, Baik Ibu Sri, kemudian usianya berapa tahun Bu? 30 tahun dok. Baik, 30 tahun. Untuk alamatnya di mana Bu? Kerawang dok. Baik, di Karawang. Untuk pekerjaannya apa Bu? Pedagang dok. Baik, pedagang ya Bu ya. Baik Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu pengambilan sampel pada hidung dan juga mulut Ibu. Tujuannya untuk mengambil sampel ataupun lendir yang berisi virus atau bakteri pada hidung dan juga mulut Ibu yang nantinya akan saya periksa. Mungkin nanti saat pemeriksaan akan terasa kurang nyaman karena nanti saya akan memasukkan cotton swab atau alat pemeriksaan ke dalam hidung dan juga mulut Ibu. Namun saya akan meminimalisir rasa ketidaknyamanan tersebut. Apakah dimengerti Bu? Mengerti dok. Baik, sebelumnya apakah Ibu mempunyai penyakit alergi? Tidak ada dok. Baik, tidak ada. Untuk pori hidung apakah ada Bu? Tidak ada dok. Baik, tidak ada. Kemudian untuk pendarahan pada hidung apakah ada? Tidak ada dok. Baik, tidak ada ya Bu ya. Untuk kelainan pada hidung seperti terbentur apakah ada Bu? Tidak ada dok. Baik, tidak ada ya Bu ya. Jika tidak ada, apakah Ibu setuju dilakukan pemeriksaan ini? Setuju dok. Baik, jika Ibu setuju, silakan tanda tangan di sini ya Bu untuk lembar persetujuannya. Ini Bu. Baik, sudah ditanda tangan ya Bu ya. Nanti mangga silakan Ibu untuk duduk di tempat pemeriksaan di sebelah sana ya Bu. Iya. Selanjutnya di sini sudah disiapkan alat dan bahan yang akan dilakukan pada pemeriksaan kali ini. Yaitu di sini terdapat personal protective equipment yang terdiri dari gown, kemudian face shield, kemudian terdapat gloves, kemudian masker N95, kemudian terdapat cloth swab atau cotton swab, kemudian spalpel tongue, kemudian terdapat VTM atau virus transport medium, kemudian terdapat plastik clip, kontainer, kemudian terdapat parafilm, kemudian mark atau label, dan juga terdapat documentation form. Ini saya sudah menggunakan personal protective equipment. Kemudian selanjutnya kita beri label pada VTM atau transport media menggunakan mark atau label. Kemudian setelah itu kita konfirmasi identitas pasien dengan formulir dokumentasi. Kita samakan. Baik, di sini saya akan lakukan pemeriksaan nasopharyngeal swab for virus. Yang pertama, kita siapkan cryotube yang berisi 1,5 ml media transport virus atau media transport bakteri yang telah diberi label. Kemudian setelah itu, kita gunakan swab yang terbuat dari steril dacron atau rayol dengan batang plastik atau plug swab pipe. Kemudian saya akan membuka hidung pasien menggunakan nasa spekulum untuk melihat apakah adanya obstruksi. Pada pasien tidak ditemukan obstruksi hidung sehingga pengambilan sampel nasofaring dapat dilanjutkan. Kemudian kita minta pasien untuk menengadahkan kepalanya ke atas. Mohon maaf Ibu, silakan untuk menengadahkan kepalanya ke atas sedikit ya Bu. Kemudian saya akan memasukkan alat swabnya ke dalam hidung. Kita minta pasien untuk rileks dan juga tarik napas. Saya akan mulai memasukkan plug swab secara perlahan melalui lubang hidung ke dalam nasal cavity pasien sampai ditemukan tahanan ataupun jaraknya sama dari telinga ke hidung pasien. Kemudian alat swab di dalam nasofaring digosok dan diputar dengan lembut. Kemudian biarkan beberapa detik di tempatnya untuk menyerap sekret sebelum alatnya dikeluarkan. Setelah itu, saya akan mengeluarkan alat swab secara hati-hati agar tidak menyentuh permukaan dari nasal cavity. Kemudian masukkan spesimen segera mungkin ke dalam cryotube berisi VTM. Kemudian kita bisa memotong
aplikator di dekat ujung alat swab agar memungkinkan pengencangan tutup dari tabung VTM. Kemudian, pastikan kembali label spesimen cocok dengan kode yang ada di dalam formulir. Kemudian, kartop yang berisi VTM dibungkus dengan parafilm. Kemudian dimasukkan ke dalam klip plastik. Apabila terdapat lebih dari satu spesimen, maka dimasukkan ke dalam klip plastik yang berbeda untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Kemudian masukkan spesimen tersebut ke dalam culler dengan suhu 4 sampai dengan 8 derajat Celcius sebelum dikirim. Dan jangan dibekukan di dalam freezer. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan oropharyngeal swab for virus. Kita siapkan cryo tube yang berisi 1,5 ml media transfer virus atau media transfer bakteri yang telah diberi label. Kemudian gunakan swab yang terbuat dari steril dacron atau rayon dengan batang plastik atau box swab type. Kemudian kita minta pasien untuk menengadahkan kepalanya ke atas. Mohon maaf Ibu, silahkan untuk menengadahkan kepalanya ke atas sedikit ya Bu ya. Kemudian kita minta pasien untuk membuka mulutnya. Saya akan memasukkan tang spatter ke dalam mulut pasien dan menekan lidah pasien. Kemudian saya akan memasukkan swab ke daerah paling posterior dan juga tonsil. Kemudian menggosok swab pada kedua pilar tonsil dan pada paling posterior. Kemudian menghindarinya untuk menyentuh lidah, gigi, dan juga gusi. Setelah itu, spesimen dimasukkan segera mungkin ke dalam cryo tube yang berisi VTM. Kemudian kita bisa memotong aplikator di dekat ujung alat swab akan memungkinkan pengencangan tutup dari tabung VTM. Kemudian pastikan kembali label spesimen cocok dengan kode yang ada dalam formulir. Kemudian cryo tube yang berisi VTM dibungkus dengan parafilm. Dan dimasukkan ke dalam klip plastik. Apabila terdapat lebih dari satu spesimen, maka dimasukkan ke dalam klip plastik yang berbeda untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Setelah itu, masukkan spesimen ke dalam cooler dengan suhu 4 sampai dengan 8 derajat Celcius sebelum dikirim dan jangan dibekukan di dalam freezer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Waalaikumsalam, selamat malam Dok. Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Dewi, dokter yang sedang berjaga di klinik hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk mencatat identitas Ibu terlebih dahulu ya Bu. Untuk namanya siapa Bu? Sri Kusmayanti Dok. Baik Ibu Sri, kemudian usianya berapa tahun Bu? 30 tahun Dok. Baik 30 tahun ya Bu ya. Untuk alamatnya di mana Bu? Karawang Dok. Baik di Karawang. Kemudian pekerjaan sehari-harinya apa Bu? Pedagang Dok. Baik pedagang ya Bu ya. Baik Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu pengambilan sampel pada mulut Ibu. Tujuannya untuk mengambil sampel ataupun lendir yang berisi virus atau bakteri pada mulut ataupun pada tenggorokan Ibu. Mungkin nanti saat pemeriksaan akan terasa kurang nyaman karena nanti saya akan memasukkan cotton swab atau alat pemeriksaan ke dalam mulut Ibu. Namun saya akan meminimalisir rasa ketidaknyamanan tersebut. Apakah dimengerti Bu? Mengerti Dok. Baik, jika mengerti apakah Ibu setuju dilakukan pemeriksaan ini? Setuju Dok. Baik, jika Ibu setuju maka Ibu tanda tangan di sini ya Bu ya untuk lembar persetujuan. Baik, sudah ditandatangan ya Bu ya. Nanti selanjutnya Ibu silahkan tunggu di tempat pemeriksaan ya Bu ya. Baik, di sini sudah saya siapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada pemeriksaan, yaitu terdapat personal protective equipment yang terdiri dari face shield, kemudian gown,
gloves, kemudian masker N95, kemudian box swab atau cotton swab, kemudian terdapat amis medium, spalpel tang, kemudian terdapat kontainer, terdapat mark atau label, dan juga terdapat laboratory form. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk oropharyngeal swab for diphthery. Di sini saya sudah menggunakan personal protective equipment. Kemudian selanjutnya kita siapkan amis medium, kemudian swab steril, dan kita tuliskan identitas pasien yang akan diambil spesimennya meliputi nama, umur, jenis kelamin, dan juga waktu pengambilan. Kemudian posisi pasien diminta duduk dengan sandaran dan memiringkan kepala pasien, tapi jika pasien di tempat tidur maka pasien diminta untuk terlentang. Kemudian posisikan tubuh pemeriksa di sebelah kanan pasien. Kemudian kita minta pasien untuk menengadahkan kepalanya sedikit ke atas. Mohon maaf Ibu, silakan untuk menengadahkan kepalanya sedikit ke atas ya Bu ya. Kemudian kita meminta pasien untuk membuka mulut. Mangga Bu, dibuka mulutnya dan mengatakan A. Kemudian setelah itu kita buka swab dari pembungkusnya. Kemudian saya akan memasukkan tang spatel ke dalam mulut pasien dan menekan lidah pasien. Kemudian saya akan memasukkan swab ke area orofaring. Kemudian menggeruk dengan mengangkat pseudomembran di area faring dan tonsil kanan serta kiri. Jika ada selaput putih keabuan, maka gores di sekitar area tersebut dengan menekan sedikit keras dan mungkin bisa sampai berdarah. Kemudian buka penutup amis kemudian kita keluarkan dan kita buka penutup amis medium. Kemudian kita masukkan spesimen segera mungkin ke dalam amis medium dan kita tutup rapat. Setelah itu kita masukkan amis medium ke dalam plastik klip dan kita masukkan ke dalam wadah spesimen. Kemudian segera kirim ke laboratorium disertai dengan formulir daftar kasus difteri individu dan juga formulir laboratorium.